salam dan bahagia. Hari ini saya Elvina Eka Febriana menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual dengan tujuan khusus. CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Semarang dengan pengajar praktek Bapak Adi Setio Nugroho dan fasilitator Bapak Inyoman Haryantara. Kami akan mempraktekkan alur supervisi akademik menggunakan teknik coaching dengan proses pra-supervisi, proses supervisi, dan pasca supervisi. Kami berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang berjumpa dengan Pak Taufik ini. Pak Taufik, bagaimana kabar Pak Taufik pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Elvina. Bagaimana kabar Bu Elvina sendiri? Alhamdulillah saya itu luar biasa sehat Bapak. Oh iya Pak, apakah hari ini Pak Taufik itu jadi melakukan coaching terhadap Pak ST? Ya syukurlah Bu kalau Ibu sehat. Iya Bu, rencananya nanti siang Bu, gimana? Oh oke, baik. Sebelum Pak Taufik melakukan coaching nih, nanti saya perlu ada yang dibicarakan, dibincang-bincangkan terlebih dahulu nih Pak. Bisa nggak ini kiranya? Oh bisa Bu, dengan senang hati. Oke, baik. Bisa ya Bapak, ini Bisa. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Taufik. Jadi begini Pak, mengingatkan saja nih ya Pak, nanti Pak Taufik itu kan melakukan percakapan coaching dengan Pak ST, yang mana saya akan bertugas sebagai supervisornya seperti itu ya Pak, dan melakukan observasi terhadap kegiatan coachingnya Pak Taufik ya, gitu ya Pak. Ya. Nah, saya mengamati kegiatan coachingnya jenengan ya, berkaitan dengan kompetensi coaching sesuai dengan rubrik penilaian pengamatan yang ada dalam percakapan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya? Apakah sudah diimplementasikan dengan baik? Dan teknik rasa, mendengar dengan rasa, terus prinsip coachingnya seperti apa dan lain-lain lagi. Di sini saya rasa juga pasti Pak Taufik sudah tahu nih tentang hal itu. Bisa aja Bu Elvina ini. Baik Bu, jadi saya ini masih terus belajar Bu. Intinya ya itu, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bapak. Jadi sudah betul sekali nih yang disampaikan oleh Pak Taufik. Tapi di sini ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari seorang coachee itu juga perlu kita lakukan ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oke. Paham, saya paham. Oke, sip, baik sekali Bapak. Nah, kalau Bapak sudah paham ini, boleh nggak ini Bapak? Saya mau mengajukan pertanyaan lagi, ini boleh tidak ini? Boleh Bu, silahkan. Mau Oke. bertanya apa Bu? Oke, siap ya. Di sini berkaitan dengan rubrik observasi tadi nih Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Taufik kembangkan dari proses coaching ini tadi? Nanti jenengan ingin mengembangkan yang mana, yang akan dilaksanakan nanti itu seperti apa? Nah, gitu. Ya, itu tadi Bu. Jadi ya kompetensi coaching terkait dengan present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik, bagus sekali Pak Taufik. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi sudah jenengan sebutkan itu tadi Pak, ada hadir secara penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, gitu ya Pak ya.
terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kan begitu ya. Nah, di sini pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan, atau bagian manakah dalam percakapan kucing nanti yang ingin saya amati untuk Bapak, begitu. Baik Bu, jadi tentunya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif atau katakanlah kita sebagai good listener, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, luar biasa. Oke Pak, bagus sekali Pak. Kira-kira nih Pak, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan kucingnya? Iya. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu ketika kucing mampu menggali potensi dirinya dan menemukan alternatif solusi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang sedang dialami. Ditambah lagi langkah-langkah yang jelas dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut Bu. Oke, luar biasa, keren sekali Pak ya. Jadi untuk menggali, memberdayakan potensi kucing ya Pak, untuk mendapatkan alternatif solusi juga disertai langkah-langkah dari komitmen dari si kucing tersebut, begitu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Oke, baik Pak Taufik, mungkin ini dulu nih untuk mengawali proses supervisi kita di pra-supervisi Pak. Observasi pertanyaan Koci jenengan nanti saya ingin melihat. Nah, dari jawaban jenengan tadi ya, terima kasih sudah menjawab dengan cukup mantap dan luar biasa gitu ya Pak. Nah, oh iya nih, selamat Pak Taufik melakukan proses percakapan Koci nanti gitu ya dengan Pak ST. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam prosesnya dan proses kucingnya dapat berjalan dengan lancar. Dan boleh Pak cari tempat yang syahdu, yang nyaman, yang indah, di luar juga enggak apa-apa begitu Pak. Amin, amin Bu, lancar. Ya, alhamdulillah. Oke, ya sudah Pak Taufik, ini saya mau tanya dulu, kira-kira nanti jenengan akan melakukan kucing ini jam berapa Pak? Ya, nanti tadi kita sudah buat kesepakatan kira-kira jam 14-an. Oke. Kalau jam 14-an berarti saya bisa bersiap-siap juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Pak ya, untuk membicarakan prosesnya selama kuci itu berlangsung. Dan setelah proses kuci selesai gitu ya, nanti kita obrolkan kembali. Semangat Pak Taufik, you can do it. Yes, I can do. Yeah. Terima kasih Bu. Oke Pak, terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak ST. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Taufik. Apa kabar Pak ST? Luar biasa sehat Pak. Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah saya juga sehat. Kemarin WA saya Pak ya, Iya Pak. katanya ada yang mau diobrolkan. Iya Pak, saya boleh cerita Pak ya. Apa? Begini Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa kok kurang berhasil begitu ya dalam mengajar ya Pak ya. Kenapa Pak? Begini Pak, saya itu punya murid namanya Adi Pak. Adi. Nah, Adi ini tidak pernah atau sering sekali tidak konsentrasi saat belajar Pak, saat pembelajaran saya, sehingga memicu teman-temannya begitu Pak untuk mengikuti ya ikut-ikutan si Adi ini Pak, tidak konsentrasi dalam belajar. Kenapa Pak ST bisa mengatakan kalau si Adi tadi tidak berkonsentrasi, dan coba ceritakan. Oke, dari hasil pengamatan selama beberapa waktu ini Pak, si Adi ini kalau sudah bel begitu Pak, bel masuk itu tidak segera masuk gitu. Kemudian nantinya ya diikuti beberapa teman-temannya begitu Pak, ikut juga terlambat, tidak masuk ke kelas. Nah, saat pelajaran dimulai pun si Adi ini dan teman-teman itu tidak segera menyiapkan alat pembelajarannya begitu. Nah, ngobrol sendiri dengan temennya. Nah, kalau ditanya juga tugasnya itu sering ketinggalan, kemudian lupa begitu.
dan jika tugas itu ya dikerjakannya itu saat KBM gitu Pak, dia itu tidak fokus, justru malah mengganggu teman-teman yang lain Pak. Begitu ya. Nah, setelah mendengar cerita Pak ST, ternyata murid sekarang itu memiliki berbagai masalah yang berhubungan dengan belajar. Nah, apakah Pak ST sudah mencoba mengatasinya? Sejauh ini Pak, saya baru memberikan teguran begitu secara lisan, tetapi kok kayaknya tidak ditindaklanjuti ya Pak ya. Kira-kira Pak ST akan mencoba cara apa lagi dengan harapan konsentrasi siswa bisa terpusat Pak? Nah, mungkin saya berpikir bahwa ada langkah-langkah Pak yang saya sudah mulai rencanakan begitu, antara lain saat awal tahun pelajaran dimulai itu menyusun keyakinan kelas gitu Pak. Kemudian harus disepakati bersama begitu. Kemudian anak yang melanggar itu juga diberikan apa ya, ada konsekuensinya begitu Pak ya. Yang mendidik begitu juga, setiap ada tugas-tugas dari guru itu juga ya untuk penilaian formatif begitu, anak wajib mengumpulkan Pak dan langsung ada penilaian di situ. Iya bagus. Apakah Pak ST ya, Pak ST pernah memanggil siswa secara pribadi dan mungkin berdiskusi tentang terkait dengan masalahnya? Sejauh ini sih kalau pribadi belum pernah Pak gitu. Nah, saya pun akan mencoba sih Pak bicara begitu kan, one by one gitu, bicara dari hati ke hati, one heart to heart gitu Pak ya. Siapa tahu kan anak-anak tadi termasuk Adi dan teman-temannya itu kan mungkin ada masalah di rumah atau di keluarganya, siapa tahu itu menjadi pemicu dia tidak fokus gitu ya. Mungkin ada langkah yang lain yang bisa Pak ST lakukan agar konsentrasi murid bisa terpusat lagi. Langkah-langkah yang lain sih mungkin ya melakukan refleksi Pak, mungkin di akhir kegiatan belajar mengajar, kemudian untuk mengetahui gitu pembelajarannya itu anak-anak itu sudah paham atau belum terkait dengan materi, kemudian menyenangkan atau tidak, atau justru malah membosankan begitu kan. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka gitu Pak, sehingga belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak nyaman gitu. Mungkin bisa juga pembelajarannya di luar kelas gitu, jadi outdoor begitu Pak. Kan kita sering anak-anak itu belajar di dalam kelas, jadi anak cenderung bosan begitu. Kemudian juga nanti mungkin bisa diselingi ice breaking begitu Pak di tengah-tengah pembelajaran. Rencana yang keren sekali ya Pak ST ya. Kira-kira kapan strategi yang seperti Pak ST katakan itu akan dilakukan Pak? Oke, berhubung KBM semester ini sudah selesai Pak, dan rencana tadi kan akan saya lakukan di awal semester genap nanti, sehingga mulai awal pembelajaran itu permasalahan itu sudah teridentifikasi dan sudah teratasi secepatnya begitu. Nah, anak menjadi konsentrasi dalam belajar, kemudian belajar itu menyenangkan begitu, sehingga hasil anak itu juga optimal gitu Pak. Ya, bagaimana Pak ST? Apakah masih ada yang perlu disampaikan lagi? Untuk sementara mungkin itu dulu Pak ya. Terima kasih semua arahannya, saran, masukannya, kemudian ya jangan bosan-bosan Pak Taufik ya. Jika saya mungkin selalu menghubungi jenengan, ya kalau saya ada kesulitan dalam proses belajar mengajar terkait dengan penanganan siswa gitu Pak. Intinya saya terima kasih sekali Pak Taufik. Baik, kalau begitu mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu Pak ST. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Taufik, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan selesai, lancar gitu ya.
Terus sebelum saya memberikan komentar atau masukan untuk Bapak nih dari pengamatan saya tadi, saya ingin tanya-tanya terlebih dahulu nih sama Pak Taufik, boleh nggak ya? Oh boleh Bu, silahkan Bu. Oke, baik. Menurut Pak Taufik nih, proses kucingnya ini tadi bagaimana? Oh, menurut saya Ibu ya, Ya. jadi kalau menurut saya itu tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, ya, sudah berjalan dengan baik, lancar dan mengalir begitu saja Bu. Oke, nah di sini selama proses kucing tadi bagaimana dengan performa Pak Taufik sebagai coach ya berkaitan dengan kompetensi kucing? Ya, memang ada rasa grogi di awal-awal Bu, di mana saya harus hadir sepenuhnya, kemudian menjadi good listener dan dapatkah pertanyaan sepenuhnya, kemudian sebagai punya pertanyaan saya memantik coach untuk memaksimalkan potensi dirinya. Namun akhirnya semua berjalan lancar dan coach mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, good, Bapak luar biasa. Nah, dengan yang jenengan lakukan ini ya, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang sudah ditentukan ya sebelumnya tadi ya, apakah sudah tercapai seperti itu Pak? Ya, kalau menurut saya selama proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan si coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan alternatif solusi dari persoalan yang dihadapinya Bu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan Pak Taufik ini berhasil begitu ya melakukan proses coaching hari ini. Ya, menurut saya begitu Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Taufik. Boleh nggak ini? Oh, silahkan Bu, silahkan. Oke, jadi hasil pengamatan saya seperti ini Pak. Secara umum saya sebagai observer atau supervisor gitu ya, mengapresiasi apa yang telah Pak Taufik lakukan selama proses coaching berlangsung gitu ya. Terus betul juga Pak, proses coaching yang Bapak lakukan ini sudah berjalan dengan baik, lancar gitu ya. Alur percakapannya juga mengalir begitu saja. Alur tirtanya sudah berjalan dengan bagus. Pak Taufik sudah menunjukkan ada tujuan dari dilakukannya coaching, ada indikator atau identifikasi masalah dari coachingnya ya. Terus kemudian coachingnya mampu membuat rencana aksi, dan yang terakhir jenengan mampu membuat Pak ST itu memiliki komitmen dan tanggung jawab atas proses yang telah terjadi. Sehingga nih bisa saya katakan bahwa si kuci ini telah menemukan apa yang menjadi masalah dia, bagaimana penyelesaiannya, seperti itu Pak. Nah, terus kemudian Pak Taufik itu juga sudah menggali potensi diri si kuci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak ST. Pertanyaan Bapak itu termasuk pertanyaan yang berbobot bagi saya, dan juga Pak Taufik itu telah membantu Pak ST untuk menentukan solusi masalah dari persoalan yang dia hadapi. Nah, terus kemudian saat Pak Taufik melakukan coaching tadi, ya prinsip-prinsip coaching itu juga sudah terlihat Pak. Jadi jenengan sudah menunjukkan kemitraan karena prosesnya itu kayak enak, enjoy seperti itu ya Pak. Terus juga membangun proses kreatif juga, jenengan mampu memaksimalkan potensi dari si kucing. Nah, di sini Pak, terkait dengan kompetensi inti kucing,
saya mengamati bahwa Pak Taufik terlihat sangat fokus, dalam artian jenengan itu memiliki kehadiran penuh di situ ya. Terus kemudian mendengarkan dengan sangat aktif, juga jenengan mampu memiliki kata-kata kunci gitu ya Pak ya. Terus kemudian mengajukan pertanyaannya berbobot juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh si koci ini. Nah, jadi dari serangkaian tadi yang telah Pak Taufik lakukan, bagi saya Pak Taufik itu sungguh memang luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Elvina atas pengamatannya. Ini saya juga masih tahap belajar loh Bu ini. Wah, luar biasa. Baru belajar aja pencapaiannya sudah seperti ini loh Pak. Apalagi Pak Taufik itu benar-benar melakukan ini setiap hari, benar-benar memahami ini. Wah, luar biasa sih Pak. Nah, lalu nih, apa hal atau mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Pak Taufik itu kembangkan secara tindak lanjut dari kucing hari ini? Ya, tentunya saya akan terus berlatih melakukan kucing menggunakan alat percakapan Tirta dengan teknik rasa atau teknik kucing lainnya untuk mengasah kemampuan kucing saya agar mampu menjadi coach yang baik dan dapat membantu serta memberdayakan potensi diri dari siapapun. Wah, keren sekali, keren. Oke, Pak Taufik, ya Bapak ingin terus belajar, terus belajar. Di mana di usia Bapak yang sekarang jenengan masih terus semangat belajar loh Pak. Luar biasa ini sih Pak, yakin. Nah, apakah yang sudah terbayang dari tadi yang sudah dilakukan ya Pak ya, untuk meningkatkan lagi performa Bapak gitu ya. Kapan nih dan di mana nih serta bersama siapa saja Bapak butuh bantuan atau butuh dukungan dari siapa saja, seperti itu Pak? Ya, insya Allah mulai besok Bu, saya akan memulainya di kelas saya dan di sekolah bersama rekan sejawat tentunya. Saya akan meminta bantuan Bu Elvina untuk menjadi observer lagi dalam proses kucing saya. Boleh kan Bu? Oh boleh dong Pak, dengan senang hati gitu ya Pak. Oke Bapak, di sini saya akan segera menulis hasil pengamatan saya tadi di dalam form supervisi gitu ya Pak Taufik. Boleh Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Taufik. Baik, menurut saya tahapan supervisi hari ini sudah selesai Pak dan berjalan dengan sangat baik. Nah, tetap semangat dan terus berlatih menjadi coach ya yang baik untuk siapapun Pak. Pokoknya Pak Taufik is the best. Semangat. Terima kasih Bu, siap. Semangat. Oke, luar biasa. Kalau begitu Pak, pertemuan diskusi kita hari ini kita cukupkan. Saya nggak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi seperti ini bersama Bapak. Semoga ada manfaatnya dari kegiatan kita. Pamit Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Bu.